Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang terbaik di rumah kita masing-masing. Saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada buat setiap kita dan gak pernah terlambat. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Penyertaan Engkau hari demi hari Tuhan kami rasakan, Tuhan tidak pernah terlambat Tuhan. Sungguh kami rasakan Tuhan, Engkau selalu ada buat setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tangan-Mu selalu ada buat setiap kami Tuhan. Walaupun hari-hari ini sedang tidak baik Tuhan, tapi kami percaya Engkaulah Bapa kami, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segalanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah online kami dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang berkati, Engkau yang sertai, dan kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Engkau Tuhan yang sanggup. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup. Engkau Tuhan yang sanggup. Come on, sama-sama katakan. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Ya Tuhan perkasa. Jauh melebihi segala yang ku pinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Kau Tuhan yang sanggup. Amin. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Selamanya Kau bangkit, Kau hidup. Katakan bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan.
takkan pernah gagal, takkan pernah gagal, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup selamanya, selamanya. Tuhan, kau sanggup selamanya. Tuhan, kau sanggup. Selamanya kau sanggup, selamanya sanggup. Selamanya sanggup. Allah yang selalu sanggup. Amin. Sungguh Engkau sanggup Tuhan. Pertolongan-Mu sempurna buat setiap kami. Penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami Tuhan. Yes. Yes. Come on worship. Come on. Come on church. Mari kita sembah. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Praise your name. You are, yeah, you are. You're the one. You are the one. Jesus, we worship you, God. Oh, hallelujah. Yes. Yeah. Everyone need compassion, love that's never failing, mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Yeah. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, take me as you find me. All my fears and faith
God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing of the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is, yeah. Jesus, mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered. Amen. Jesus conquered the great Savior. Savior, He can move the mountains. My God is, He is, amen, forever, author of salvation.
menerangi setiap kami Tuhan. Biarlah sinar-Mu terus menuntun hidup setiap kami Tuhan. Biarlah sinar-Mu yang menjadi mengarah buat setiap kami dalam setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu terus menguatkan setiap kami. Biarlah firman-Mu terus menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya buat Engkau yang layak terima. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, Shalom Bapak Ibu sekalian, Jemaat Living Room Community Church dimanapun Anda berada. Hari ini kita masih ibadah online, memasuki bulan yang baru, dan hari ini kita bersiap juga untuk perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu dimanapun Anda berada, siapkan anggur dan juga roti. Sebagai media kita akan perjamuan kudus setelah firman Tuhan kita beritakan. Oke, kita tundukkan kepala kita semua, kita akan doa sama-sama buat ibadah online kita hari ini. Bapa di sorga, terima kasih banyak kami bisa memasuki satu bulan yang baru di bulan Juli ini, dan kami bisa ibadah masih dalam keadaan online. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik supaya kami dapat kembali ibadah offline satu saat nanti. Dan hari-hari ini Tuhan, kami masih tetap berjaga dan waspada. Kami doakan supaya dimanapun kami berada, kami semua sehat, kami semua diberkati Tuhan, dilindungi dan dijaga, keluar masuk, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, berjumpa dengan siapapun, dalam melakukan apapun juga, Tuhan melindungi kami, Tuhan menjagai kami, dan Tuhan memberkati kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami buat firman Allah, dan juga untuk perjamuan kudus, biar waktu yang singkat lewat ibadah online ini kami bisa sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kekuatan damai sejahtera Tuhan bagi semua kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan sama-sama, amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan melihat sebuah pembahasan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab 1 Korintus 10 ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-16. Masih berkaitan juga dengan sikap hati menuju kepada perjamuan kudus. 1 Korintus 10 ayat yang ke-16, saya akan baca buat jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Anda menyimak, demikian firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi bicara mengenai perjamuan kudus, bukan sesuatu yang magic dengan perjamuan kudus atau mistik dengan perjamuan kudus, tetapi merupakan sebuah sikap hati, satu postur batinia yang harus kita bawa dalam kehidupan kita setiap hari. Dan salah satu sikap batinia atau postur kerohanian yang harus kita bawa sebagai orang-orang percaya yang ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah pengucapan syukur. Pengucapan syukur. Jadi Bapak Ibu sekalian, perjamuan kudus mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus, yang mana Yesus Kristus ditangkap, disesat, dicambuk, dipukul, diludahi, bahkan disalibkan hingga mati. Yesus melewati semua dengan penuh kebesaran hati. Yesus menunjukkan sebuah sikap yang sangat dewasa dalam kerohanian ketika dia harus mengikuti kehendak Bapa bagi hidup dia. Inilah yang harus kita teladani dalam kehidupan iman Kristen. Dan salah satunya adalah kita menjalani kehidupan kita sambil memikul salib kita masing-masing dengan penuh pengucapan syukur. Salib rohani kah, salib pekerjaan kah, salib keluarga kah, salib anak-anak kah, salib orang tua kah, salib kesehatan kah,
Segala salib yang kita pikul bersama-sama dengan Tuhan, kita pikul dengan sikap hati penuh ucapan syukur. Maka siapkan hati kita semua jemaat Tuhan, sebelum kita ambil perjamuan kudus, pastikan kita mau belajar mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita. Sebab keteladanan Yesus di balik pengorbanan di kayu salib adalah bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu ya Bapa. Kalau Engkau menghendaki aku melewati Getsemani dan Dolorosa menuju kepada Bukit Golgota, aku akan jalani dengan penuh ucapan syukur. Tanpa membangkang, tanpa membantah, tanpa bersungut-sungut, namun dengan penuh ucapan syukur. Maka sikap hati kita hari ini dalam menyambut firman Tuhan dan juga perjamuan kudus adalah give thanks, mengucap syukur. Katakan sama-sama, give thanks. 2, 3, give thanks. Lihat kanan kirinya, suami lihat istri, istri lihat suami, orang tua lihat anak, anak lihat orang tua, bilang sama-sama, give thanks, give thanks. Amin, give thanks. Nah, kenapa kita harus mengucap syukur? Kita melihat sebuah ayat lanjutan dalam 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-18. Sebuah ayat yang tidak asing buat kita semua. 1 Tesalonika 5, ayat 18, firman Allah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi saudara dan juga bagi saya. Maka tak heran ketika Paulus berkata mengenai perjamuan kudus, dia melengkapi perjamuan kudus sebagai sebuah cawan pengucapan syukur. Dan biarlah hidup kita pun di hadapan Bapa menjadi sebuah cawan yang dipersembahkan dan juga roti yang dipecah-pecahkan, yang kita persembahkan bagi Bapa di sorga dengan penuh ucapan syukur, bukan dengan sungut-sungut. Hidup kita adalah sebuah persembahan. Katakan sama-sama, persembahan. Atau pengorbanan, katakan sama-sama 2, 3, pengorbanan. Yang harus kita bawa kepada Bapa di sorga sambil menyangkal diri dan pikul salib dengan penuh ucapan syukur. Maka firman Allah berkata mengucap syukur dalam segala hal. Apakah itu segala hal? Segala hal adalah segala-galanya. Sehat masuk? Ya. Sakit masuk? Ya. Berhasil masuk? Masuk. Gagal masuk? Masuk juga. Banyak duit? Ya. Bokek gak punya duit? Ya. Dalam segala aspek hidup, mau di atas kek, mau di bawah kek, mau hitam kek, mau putih kek, dalam segala hal belajar mengucap syukur. Mengapa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus buat kita semua. Kita seringkali bertanya, ingin tahu apa sih kehendak Tuhan. Wah, kalau kita berhasil, banyak duit, sehat, semua baik, gak usah banyak tanya. Jalanin aja, enjoy aja. Tapi kalau ketika gak punya duit, teman-teman meninggalkan kita, badan kita sakit, dan kehidupan begitu misterius, dan kita gak mengerti, kita bertanya, God, what is your will? Tuhan, apa sih kehendakmu buatku? Kenapa gini banget hidupku Tuhan? Kenapa? Apa sih kehendak Tuhan? Ya Tuhan, apa sih kehendakmu buat hidupku? Ya, kalau jemaat Tuhan, kalau kita bertanya apa sih kehendak Tuhan? Jawabannya adalah mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur? Sebab Alkitab sudah berkata kan tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Jadi katakan sama-sama, give thanks. 2, 3, give thanks. Oke, tangannya begini semuanya. Lihat kanan kirinya, suami, istri, anak-anak, orang tua. Lihat sama-sama, bilang, give thanks, give thanks. Mengucap syukur, mengucap syukur dalam segala hal. Dalam apa? Segala hal. Sekali lagi, dalam apa? Segala hal. Dalam segala situasi dan kondisi, kapanpun, dimanapun, give thanks in any circumstances. Mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita melakukan hal tersebut,
maka kita bisa pastikan suka duka, senang sedih, up and down, naik dan turun, kaya miskin, gagal berhasil, sehat ataupun sakit, kita berada dalam sebuah track, dalam sebuah jalan yang namanya kehendak Allah. Kehendak Allah. Ini adalah tempat terbaik bagi kita Bapak Ibu sekalian untuk kita berada in the midst of God's will. Di tengah atau di dalam kehendak Allah. Well, orang bilang banyak duit itu keadaan terbaik. Belum tentu, banyak duit juga banyak juga masalahnya. Nggak punya duit juga jadi masalah. Orang sehat bisa bikin dosa. Betul nggak? Ya. Jadi tempat terbaik untuk kita tetap berada di tengah-tengah dunia yang tidak pasti adalah dalam kehendak Allah. Makanya kenapa Yesus berkata bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Karena kehendakmu lah Bapa yang terbaik bagi hidupku untuk menyempurnakan rencanamu dalam kehidupanku di bumi ini. Jadi hari ini sikap menuju kepada perjamuan kudus adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur, kita bukan hanya melakukan kehendak Allah, namun kita berada di dalam Kristus Yesus. Alkitab katakan, mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah kehendak Allah yang pertama, bagi kita semua di dalam Kristus Yesus. Maka tempat yang paling aman adalah kita berada di atas track kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Kenapa itu tempat terbaik dan teraman? Karena tak ada seorang pun tahu tentang masa depan. Masa depan Bapak Ibu adalah hal yang sangat misterius. Akan jadi apakah setelah musim coronavirus ini dunia? Akan seperti apakah ekonomi dan bisnis, dunia politik, pelayanan gereja, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Akan seperti apa ke depan sana satu saat nanti. Yang tahu masa depan cuma Tuhan. Kita manusia nggak tahu, para malaikat nggak tahu, iblis pun nggak tahu. Yang tahu masa depan cuma Sang Kekal. Sang Kekal sudah tahu tentang masa depan, dia tahu ada apa di masa depan, dan dia sedang menuntun kita dalam tracknya, kita berjalan dalam lintasan kehendak Allah, berada dalam sebuah kondisi, berada dalam Kristus Yesus, menuju kepada sebuah misteri di masa depan bersama dengan Tuhan. Sekarang kalau Tuhan ada bersama dengan kita dan kita ada di dalam Yesus Kristus, masa si Tuhan bisa nyasar? Masa Tuhan bisa salah jalan? Tuhan gak mungkin salah menuntun kita hari ini ke sebuah masa depan, karena Tuhan paling tahu ada apa di masa depan. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan jalan sendirian, jangan melangkah keluar daripada lintasan kehendak Allah, jangan memisahkan daripada Kristus Yesus, tetaplah berada di atas jalan lintasan kehendak Allah dan berada di dalam Kristus Yesus. Alkitab katakan, jika aku dalam engkau dan engkau dalam aku, engkau akan berbuah banyak. Hari ini mungkin pohon kita masih gundul, daun semua nggak ada buah, jangankan buah, bunga pun nggak ada. But someday, kalau kita betul-betul tertanam dalam Kristus Yesus, hidup kita pasti akan menghasilkan buahnya yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Yakin, kita percaya Tuhan nggak akan salah menempatkan kita pada keadaan kita hari ini, pada posisi keadaan kita. Memang sulit, makanya Tuhan mengajar mengucap syukur. Memang bisnis kita terpecah mungkin, ekonomi kita terpecah mungkin, hubungan kita terpecah mungkin, gereja kita terpecah mungkin. Memang gak gampang, namun bukan kacauan pengucapan syukur, di mana darah tercurah dan tubuh terpecah, dan kita persembahkan, atasnya adalah ucapan syukur. Bukankah ini adalah cawan pengucapan syukur kita buat Tuhan? Maka inilah inti perjamuan kudus betulnya. Bukan ambil roti, jadi mistik, ambil anggur, jadi magic. Bukan itu. Nanti iblis masuk lewat perjamuan kudus, bahaya. Perjamuan kudus mengandung sebuah makna. Sekalipun kita berjalan lewat Getsemane, di atas jalan Dolorosa, menuju ke Bukit Golgota, selalu roti dan anggur, darah yang dicurahkan, tubuh yang dipecahkan adalah pengucapan syukur kita buat Tuhan. So this is powerful.
Maka jalanilah hidup kita hari ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi PSBB, social distancing, physical distancing, keterbatasan di mana-mana, jalani dengan penuh ucapan syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Lanjutkan ya. Nah, ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir selama 430 tahun. Diperbudak di tanah Mesir 430 tahun. Saya mau tanya, ingat baik-baik, apakah tanah perjanjian, tanah Israel, tanah Kanaan yang limpah dengan susu dan madunya sudah ada? Sudah ada belum? Jawabannya adalah sudah ada. Sudah ada. Karena tanah perjanjian Allah janjikan kepada Abraham, turun kepada Ishak, turun kepada Yakub, turun kepada Yusuf. Yusuflah yang membawa nenek moyang yaitu Yakub dan saudaranya semua dari tanah perjanjian masuk ke Mesir. Karena waktu itu ada bencana kelaparan. Lalu bangsa Israel beranak pinak di tanah Mesir selama 430 tahun, jumlah mereka menjadi 3 juta jiwa, tua muda, laki perempuan, dewasa kanak-kanak, semuanya menjadi begitu banyak dan bangsa Mesir menganggap ini sebuah ancaman bagi kestabilan geopolitik negeri Mesir. Maka Firaun yang tidak mengenal Yusuf memberikan sebuah aturan yang sangat kuat, tangan besi untuk menjajah bangsa Israel. Jadilah mereka budak, datang sebagai bangsa merdeka, kemudian setelah sekian ratus tahun mereka menjadi budak di tanah Mesir. Dan mereka beranak pinak, anak-anak, cucu cicit yang lahir di tanah Mesir, mereka sama sekali tidak mengerti ada tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madunya. Mereka nggak tahu. Yang mereka tahu sejak mereka lahir, buka mata, inilah Mesir dan kita adalah bangsa yang diperbudak di tanah Mesir ini. Itu yang mereka tahu. Betapa sulitnya kehidupan mereka, itu yang mereka tahu. Betapa rendahnya harga diri mereka, itu yang mereka tahu. Betapa berbedanya kasta Mesir dengan kasta Israel, itu yang mereka tahu. Yang mereka nggak tahu, Allah siapkan tanah perjanjian. Sudah ada bagi masa depan mereka, itu yang mereka nggak tahu. Mungkin hari ini juga sama, kita cuma taunya hidup kita susah, ekonomi kita susah, kerjaan kita susah, ibadah kita susah, semuanya serba susah. Mungkin kita sedang alami masa-masa Mesir, mungkin saja, tapi jangan lupa, jangan cuma ingatnya susahnya Mesir, ingatlah janji Tuhan. Bahwa ada tanah perjanjian di masa depan kita masing-masing. Ada tanah perjanjian buat keluarga kita. Ada tanah perjanjian buat bisnis, pekerjaan, usaha, keuangan kita. Ada tanah perjanjian buat gereja, pekerjaan pelayanan. Ada tanah perjanjian buat masa depan kita masing-masing. Ada tanah perjanjian. Katakan 2, 3. Ada tanah perjanjian buat kita. Istri-istri bilang sama suaminya, "Pah, ada tanah perjanjian buat bisnis papa." Bilang supaya papanya semangat. Amin. Orang tua bilang sama anak-anak, "Anak-anak, ada tanah perjanjian bagi masa depan kalian." Supaya anak-anak semangat. Amin. Ya, ibu-ibu, ada tanah perjanjian buat Anda. Hari ini mungkin ibu-ibu paling capek karena suami, anak-anak semua ada di rumah. Kerjaan tambah, dapur mesti ngebul terus. Sisa cuci piring juga masih banyak. Pakaian anak-anak juga pakai sekali ganti, pakai sekali cuci. Wah, ibu-ibu tenang, ada tanah perjanjian buat ibu-ibu, buat para mama sekalian. Yang penting mengucap syukur. Lewati semua ini dengan penuh ucapan syukur. Sebab kita sedang berjalan kepada sebuah masa depan di atas trek lintasan kehendak Allah bersama dengan Yesus. Dan Dia gak mungkin salah jalan menuntun kehidupan kita. Yang percaya katakan, amin. Oke? Nah, balik ke bangsa Israel. Allah memimpin atau Allah mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel. Allah mencelikan bangsa Israel. Matanya dicelikan, telinganya dibuka, otak mereka diubahkan bahwa this is not your life forever. Ini bukan hidupmu selamanya. Allah akan mengubah situasimu.
Allah akan mengubah kondisimu. Engkau tidak akan selamanya di tengah-tengah kesusahan Mesir. Allah menjanjikan tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madunya. Maka Allah mengutus Musa menyampaikan janji Tuhan buat bangsa Israel. Hari ini firman Tuhan diutus buat kita semua. Dengan mengucap syukur, kita siap-siap berangkat dari tanah Mesir, melangkah menuju ke tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madunya. Hidup kita pasti akan diubahkan. Semuanya pasti akan Tuhan ubahkan. Maka mulailah bangsa Israel berjalan dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madunya. Nah, lewat mana mereka jalan? Mereka jalan lewat padang belantara. Jadi Mesir is not the end, padang belantara is another process. Selalu ada proses dalam hidup kita, Bapak Ibu. Hidup akan terus terpecah. Hidup akan terus tercurah. Allah mau kita tetap mengucap syukur. Makanya kenapa sih kita mesti perjamuan kudus? Mengingat bahwa hidup ini akan dicurahkan dan dipecahkan. Selalu ada ujian dan tantangan dalam kehidupan rohani kita, selalu. Saya nggak mau khotbah PHP buat Anda, saya nggak mau khotbah kenyamanan. I'm preaching realistic, biblical. Apa yang Alkitab katakan buat kita, there is no magic. Nggak ada magic dan mistik instan dalam perjamuan kudus. Jangan berharap Anda jadi kaya dengan minum perjamuan kudus atau sembuh dengan minum roti, makan roti dan minum anggur. No. Bukan berarti Anda nggak boleh percaya Allah sanggup sembuhkan. Allah sanggup sembuhkan, tapi bukan karena roti dan anggurnya, tapi karena Tuhan. Dan kalau masih belum sembuh, tetaplah perjamuan kudus sambil mengucap syukur di tengah-tengah tanah atau padang belantara yang kita sedang lewati hari ini. Jadilah kuat dalam setiap kelemahan kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kuat dan gagah Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau Anda kuat dalam kelemahanmu, Anda nggak akan dapat digoyang. Anda nggak akan dapat digoyah. Anda akan kuat untuk selama-lamanya. Kalau dalam kelemahan saja Anda kuat, maka dalam kekuatan Anda akan tetap kuat. Banyak orang nggak mau lemah, karena apa? Karena waktu dia lemah, hilanglah kekuatannya. Kenapa bisa begitu? Sebab dia mengandalkan kekuatannya pada apa yang dapat jadi lemah. Kalau orang andalkan kekuatannya pada uang, ketika uangnya hilang, jadilah dia lemah. Kalau dia andalkan kekuatannya pada jabatan, waktu dia pensiun, jadilah dia lemah. Kalau dia andalkan kekuatan pada teman-teman yang baik pada dia, ketika teman-teman meninggalkan dia, jadilah dia lemah. Maka janganlah kita kuat pada sesuatu yang bisa lemah. Jadilah kuat dalam satu kekuatan yang gak bisa jadi lemah, yaitu dalam kekuatan kuasa Tuhan. Makanya mengucap syukur, bukan cuma kita berjalan di atas jalan kehendak Allah, namun kita berada dalam Kristus Yesus. Saya mau tanya, kapan Yesus Kristus bisa lemah? Dia adalah Allah. Apakah Allah bisa lemah? Tidak bisa. Maka kalau kita berada dalam Allah yang kuat untuk selama-lamanya, dalam kelemahan pun kita jadi kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Ini gunanya kita memahami perjamuan kudus. Ini gunanya kita ikut ambil bagian perjamuan kudus. Seminggu sekali kah, sebulan sekali kah, atau tempo-tempo tertentu. Intinya supaya kita remembrance, mengingat Tuhan bahwa kita berada dalam Dia senantiasa. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Jadi mengucap syukur. Bangsa Israel, kembali ke cerita bangsa Israel. Dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju ke tanah perjanjian yang limpah susu dan madunya, lewat padang belantara. Sebuah pelajaran sejarah. Bangsa Israel berputar-putar di padang belantara selama 40 tahun. Apa kesalahannya? Apa kesalahannya? Mesir ke Kanaan, 3 minggu sampai jalan kaki. Cepat kok, nggak gitu jauh, cepat. Tapi kenapa mereka mesti berputar-putar di padang belantara? Karena mereka bersungut-sungut. Itu dia. Karena mereka bersungut-sungut, menggerutu. Siang panas sekali, malam dingin sekali, kadang nggak ada minum, kadang nggak ada makan. Mereka bersungut-sungut. Karena sungut-sungut itulah, mereka berputar-putar di padang belantara,
nggak sampai ke tanah perjanjian. Salah siapa? Bukan salah Tuhan. Bagian Tuhan sudah selesai. Tanah perjanjian yang lipat dengan susu dan madunya sudah ada. Kalau bangsa Israel nggak sampai ke tanah perjanjian, bukan karena Tuhan tidak menyiapkan, tapi karena mereka nggak siap untuk sampai ke sana. Siap nggak siap, tandanya apa? Padang belantara. Tetap bersyukur atau bersungut-sungut. Mengucap syukur atau menggerutu. Bapak Ibu sekalian, sungut-sungut kita nggak membuat situasi kita makin baik kok. Menggerutu di tengah situasi sulit nggak bikin situasi sulit jadi mudah. Sebaliknya, bikin situasi sulit tambah sulit. Maka menggerutu is not an option. Bukan pilihan yang dapat kita pilih. Itu adalah pilihan yang harus kita buang. Jangan menggerutu. Jangan bersungut-sungut. Tetaplah mengucap syukur. Lewat padang belantara, darah tercurah, tubuh terpecah. Jadikan sebuah persembahan korban di hadapan Allah dengan penuh ucapan syukur. Ingat, ketika kita tetap mengucap syukur, kita tetap berjalan pada trek yang benar, lintasan yang benar bersama dengan Kristus Yesus. Dialah, Yesuslah yang akan memastikan kita sampai ke tanah perjanjian kita masing-masing. Jangan menggerutu, mengucap syukur. Dan tetaplah percaya bahwa Allah menyiapkan yang terbaik buat kita. Mazmur 37 ayat yang keempat berkata, Mazmur 37 ayat yang keempat, dan bergembiralah, bersukacitalah, mengucap syukurlah karena Tuhan. Bukan karena uang, bukan karena bisnis, bukan karena pekerjaan, bukan karena jabatan, bukan karena teman-teman, bukan karena kesehatan, bukan karena ibadah, bukan karena apapun juga. Kalau kita mau tetap bisa mengucap syukur, jadikanlah Tuhan sebagai alasan dan landasan untuk kita mengucap syukur. Alkitab katakan, bergembiralah karena Tuhan, maka akibatnya Ia akan memberikan kepadamu tanah perjanjian yang diinginkan hatimu. Allah menguji kita lewat padang belantara. Apa sih yang ada di hati kita? Apa sih yang ada di hati kita? Kalau kita bersungut-sungut karena sesuatu hilang, sesuatu Tuhan ambil, sesuatu terjadi tidak seperti yang kita mau, maka itu yang ada di hati kita. Sesuatu yang bisa berubah akan mengubah hati kita juga jadi labil. Ada uang senang, gak ada uang sedih. Sukses bahagia, gagal menderita. Nggak stabil itu semua. Tapi Yesus berkata, I am the same, yesterday, today, and forever. Allah berkata, aku tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam situasi kita yang banyak berubah, ketika Allah yang sama ada bersama dengan kita, maka kita punya alasan yang sangat kuat untuk tetap mengucap syukur. Amin. Jadi lewati aja padang belantara kita masing-masing. Mau cepat lewatinya, bersyukur. Mau lambat, mau senang di situ, lebih lama vacation di padang belantara, silakan bersungut-sungut dan menggerutu. Pilihan di tangan kita. Pilihan Tuhan sudah pasti, hey, tanah perjanjian sudah kusiapkan untuk kamu. Mau cepat sampai sana, mau lambat sampai sana, it's all up to you. Terserah. Makanya firman Tuhan kasih sebuah clue buat kita, bergembiralah karena Tuhan. Bersyukurlah, bersukacitalah karena Tuhan di hidup kita. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Sebelum kita ambil perjamuan kudus, mari Bapak Ibu sekalian persiapkan hati kita. Apakah kita masih ada di Mesir? Atau kita sudah on the way ke tanah perjanjian lewat padang belantara? Padang belantara nggak lebih baik dari tanah Mesir kok. Makanya bangsa Israel bersungut-sungut dan mereka bilang, daripada kita mati di sini, mendingan kita balik ke tanah Mesir. Di tanah Mesir, walaupun makannya cuma itu doang, tapi pasti. Jatahnya jatah budak, tapi pasti. Tapi padang belantara nggak pasti. Mana sih turun tiap hari, tapi daging nggak pasti. Air minum nggak pasti. Banyak ketidakpastian di padang belantara. Memang, makanya banyak orang ingin kembali hidup yang lama.
Mereka ingin yang pasti namun yang begitu-begitu aja. Pasti namun kaleng-kaleng punya versi. Sedangkan Tuhan janjikan yang pasti juga, tapi nanti. Yang pasti, limpah dengan susu dan madunya. Makanya hari ini kalau kita lewati banyak ketidakpastian, lewati aja dengan ucapan syukur. Tuhan gak mungkin salah kok tuntun kita. Dia ada bersama dengan kita. Jalannya udah pasti, jalan ucapan syukur. Yesusnya sudah ada buat kita, kita tinggal dalam Dia. Maka kita satu saat akan berbuah dengan lebat. Jadi lewati ketidakpastian dengan sesuatu yang pasti. Bersama dengan Sang Pasti, yaitu Allah kita yang kita sembah. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita bagi perjamuan kudus. Dimanapun kita berada, siapkan roti dan anggur kita masing-masing. Sebab kita ingin mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan firman Tuhan yang kita sudah dengar, firman Tuhan yang sudah kita baca, renungan yang sudah kita terima, kembali menguatkan kita bahwa there is no magic, there is no mystical, nggak ada yang sifat mistis dan magic dari perjamuan kudus, tapi yang Tuhan mau ubahkan adalah mindset kita. Supaya kita melintas lintasan iman dengan ucapan syukur dan tetap berada dalam Kristus Yesus Tuhan kita, melewati banyak ketidakpastian, menuju kepada hal yang pasti, yaitu tanah perjanjian, yang limpah dengan susu dan madunya buat kita semua. Tundukkan kepala kita doa sama-sama buat firman Allah dan juga buat perjamuan kudus. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Allah yang singkat, sederhana kami dengar pada hari ini. Kami tahu Tuhan, yang Engkau kehendaki adalah pengucapan syukur. Darah yang tercurah, tubuh yang terpecah, kami persembahkan bagi Bapa sebagai sebuah ucapan syukur. Menjadi korban yang berkenan di hati Tuhan. Dan membuat kami berada dalam kehendak-Mu senantiasa, di dalam Kristus Yesus, melewati padang belantara masing-masing yang tidak pasti, menuju kepada sebuah tujuan yang pasti, yaitu tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madunya. Persiapkan hati kami masing-masing dimanapun kami berada, dengan anggur dan roti kami masing-masing, sebagai pelambang daripada pengucapan syukur, tubuh dan darah Tuhan Yesus yang terpecah bagi penebusan dosa kami dan hidup yang kekal, yang pasti, yang sudah Tuhan siapkan buat kami semua. Kuduskanlah hati kami Bapa, ampunilah dosa kami, perbaharui pola pikir kami, supaya hidup kami semakin berkenan di hati Tuhan. Lewat perjamuan kudus hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, perkenankanlah kami di hadapan Bapa mengambil bagian perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita siapkan roti dan anggur Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda punya seperti saya, Anda bisa buka. Kalau nggak ada, ya Anda bisa ambil roti masing-masing dengan anggur masing-masing. Kita siapkan perjamuan kudus kita di rumah kita semua. Dan kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saya beri waktu sebentar supaya Anda bisa siap-siap. Suami, istri, orang tua, anak, Bapak Ibu, keluarga. This is good moment, momen yang baik untuk kita bisa perjamuan kudus ya. Oke, sudah siap semua? Kalau siap, kita mau angkat roti dengan tangan kanan kita. Dan saya akan membacakan firman Tuhan mengenai perjamuan kudus dari Matius 26, ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita akan makan bersama-sama dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kemudian kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Selanjutnya firman Tuhan berkata, sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua mengucap syukur Bapak Ibu sekalian, saudara semua dimanapun Anda berada, taruh tangan kananmu di dadamu masing-masing dan saya akan berdoa buat setiap kita bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah kami terima, melanjutkan daripada firman Allah yang sudah kami juga terima. Sungguh Tuhan, yang Engkau kehendaki adalah pengucapan syukur, supaya kami berada dalam kehendak Allah dan juga Kristus Yesus di dalam melewati padang belantara kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Kami melangkah dalam sebuah langkah pasti, bukan karena dunia memberikan kepastian, namun karena Tuhan Sang Pasti menjanjikan kepastian tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madunya. Satu saat nanti di kehidupan ini, bahkan satu saat nanti di kehidupan yang kekal. Yesus Kristus yang sudah memulai, Engkau yang akan mengerjakan dalam hidup kami dan menyelesaikannya bagi kami, membuat kami semua lebih daripada pemenang. Berkati Tuhan setiap pribadi yang ikut ambil bagian dalam ibadah online pada hari ini, jemaat daripada LRC Church, ataupun siapapun juga yang mengambil bagian dalam firman Allah, ibadah online pada hari ini. Berkati kami semua. Kuatkan iman kami, ubahkan mindset kami, berikan kami hati pengucapan syukur. Sebab inilah hal yang terindah di hadapan Tuhan, yang akan membawa kami bisa mengalami janji Tuhan. Ketika kami bergembira karena Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kami, yaitu janji Tuhan buat kami semua. Berkati ya Tuhan, dimanapun kami berada, kuatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Every day I see blind men walking down the street. Don't know what to do, just looking for the answer. How long they have to wait when there is nobody out there. Now it's the time to wake up. With one voice together we say, I will take up my cross. I will go where you want me to. I will not be afraid, 'cause my trust is
Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita akan tutup ibadah kita hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan pandang wajah Tuhan dengan iman. Kita mau terima berkat Tuhan buat kita semua hari ini. Kiranya segala berkat, kuasa dan mujizat dari Allah Bapa, kasih, penebusan dan pengampunan dari Allah Anak, penghiburan, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dalam kehidupan pribadi, keluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan, studi, perjodohan, kesehatan, keuangan, anak cucu mantu, cita-cita dan masa depan, hari ini sampai selama-lamanya, Immanuel, Allah yang hidup beserta kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin, 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 amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua.